Jakarta-Surabaya kalau bisa menjadi 3 jam saja, maka signifikan dari sisi travel time. Saya membayangkan kalau masih kuliah di Surabaya bisa tiap hari pulang pergi itu. 3 jam sambil ngerjain paper atau ngerjain tugas, atau bisa meeting terus balik lagi. But anyway, kalau kita fokus ke sana saja tentu seperti tidak sensitif terhadap kebutuhan pemerataan pembangunan wilayah. Ini saya sering bicarakan dengan para deputi, dengan jajaran, kita tidak bisa hanya fokus pada satu hal, tapi kita juga selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Nah, kita lihat, tanpa harus mengesampingkan, menempatkan kebutuhan pemerataan, keseimbangan, dan juga keadilan pada akhirnya. Nah, lalu kawasan juga terus dikembangkan. Ya, dikembangkan dan harus juga saling menguntungkan. Jangan sampai pemerintah hanya membangun jalurnya, rel kereta apinya, tapi kemudian tidak mendapatkan benefit yang lebih luas. Kawasan-kawasan transit itu harus menjadi nilai tambah yang juga bisa mendukung stabilitas pembiayaan. Ya, dengan pengembangan konsep TOD, dengan pengembangan kawasan, kita ada bisa menangkap yang namanya potensi dari land value capture. Ya, nilai tambah dari tanah atau lahan yang ada di sekitar transit hub dan juga lokasi-lokasi yang memang didesain sejak awal untuk dikembangkan di sepanjang jalur-jalur kereta tadi. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa saat ini kami terus menghitung. Pemerintah pusat sendiri tentu melibatkan berbagai KL, termasuk dari sisi bisnis tentu kita ingin mendengarkan masukan dari teman-teman Danantara, dari perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di situ. Tapi juga dari sisi pengembangan dan pemerataan wilayah kita mendengarkan masukan dan juga menarik, ingin mengundang kontribusi yang real dari pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Karena pada akhirnya itu akan mengembangkan ekonomi di daerah yang dilewati oleh kereta tersebut. Demikian terkait dengan kereta cepat maupun kereta api secara umum. Intinya KAI juga harus sehat.